Bayangkan coba pencernaan dalam tubuh kita. Makanan apapun yang masuk. Bisa di satu-satu, oh ini buat energi, ini buat ini buat zat besinya, ini buat vitaminnya. Setelah semuanya diambili, setelah itu ada sisanya dikeluarin. Keluarin. Dan ini harus dikeluarin. Kalau enggak bikin apa? Bikin penyakit. Sistem ini siapa yang bikin? Coba beragam makanan. Soto, apa lagi? Rawon, mendoan. Coba bayangkan semua makanan itu masuk, kemudian bisa diurai satu persatu, yang buat ini apa, yang buat ini apa, yang buat tulang mana, yang buat darah mana, yang buat daging mana. Setelah itu ampasnya dikeluarin. Dan ini terus berjalan. Kalau Allah itu tidak maha bijaksana, Al-Hakim. Kenapa? Al-Hakim. Tidak mungkin tubuh kita punya sistem sedetil itu. Tidak mungkin. Dari situ kita mengenali Allah Azza wa Jalla. Baik, kita ulangi. Apa misi para nabi dan rasul? Mengeluarkan umat manusia dari kegelapan menuju cahaya. Caranya gimana? Mengenalkan Allah. Melalui apa? Ayat-ayat syar'iyah dan ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat syar'iyah itu apa? Al-Quran dan hadis. Kandungan paling istimewa dalam Al-Quran dan hadis apa? Nama-nama dan sifat-sifat Allah. Dah. Ayat-ayat kauniyah dibagi menjadi berapa? 2. Ayat yang ada di luar tubuh kita dan ayat yang ada dalam tubuh kita. Masih kuat? Masih kuat? Ayo, lanjut. Apa yang kedua tadi? Ayo, katanya masih kuat. Mengenalkan jalan yang mengantarkan kita kepada Allah. Kita ini kalau pengen sampai kepada Allah. Pengen apa? Sampai kepada Allah. Itu jalannya sudah ditentukan sama Allah Azza wa Jalla. Berarti kalau ada orang pengen sampai kepada Allah, tapi lewat jalan yang bukan ditentukan oleh Allah, sampai atau tidak? Tidak sampai. Kesasar. Inna dina indallahil Islam. Sudah, ngapain cari jalan yang lain? Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu. Barang siapa mencari jalan, mencari agama selain Islam, gak akan diterima sama Allah Azza wa Jalla. Gak akan sampai. Dan jalan ini sama Allah Subhanahu wa ta'ala dijelaskan secara detil, sedetil-detilnya. Siapa yang ditugasi Allah menjelaskan itu? Rasulullah SAW. Wa ati'ullaha wa ati'ur rasulah. Taatilah Allah, taatilah Rasul. Siapapun yang pengen sampai kepada Allah Azza wa Jalla, ini jalannya. Makanya aneh bin ajaib. Ada orang pengen sampai kepada Allah, tapi nggak mau mengikuti ajarannya Rasulullah SAW. Ini mau sampai kemana? Kita ini beribadah ndak boleh semaunya sendiri. Sekarpe dewek. Anak kalau antum dewe. Ya.
Tidak bisa, semau sendiri tidak bisa. Kita ini beribadah sesuai dengan apa yang disukai oleh Allah dan Rasulnya. Bukan sesuai apa yang kita sukai. Bukan. Tidak boleh. Sholat sudah diajari caranya sama Rasul SAW. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah sebagaimana kalian melihat aku sholat. Saya tanya sama jenengan. Kalimat subhanallah bagus atau tidak? Bagus atau tidak? Bagus. Oke, ada orang sholat, mengawali sholatnya dengan apa? Subhanallah. Imamnya sawwu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamamis shalah. Subhanallah. Piye? Tidak bisa. Kenapa? Karena bukan kayak gitu yang diajarkan sama Rasulullah SAW. Gak boleh ngawur. Semaunya sendiri tidak boleh. Ibadah itu tinggal terima jadi apa yang diajarkan sama Rasul. Gak usah berinovasi. Kalau jenengan inovasi dalam ibadah itu namanya inovasi salah alamat. Ya tapi kan kita umat Islam ini harus senantiasa berinovasi. Inovasi kita itu dalam urusan apa? Dunia. Jangan inovasi ibadah. Urusan dunia inovasi silakan. Coba jenengan bikin mesin cuci yang begitu keluar sudah disetrika gitu. Kan enak, meringankan tugasnya siapa? Ibu-ibu. Jadi inovasi itu yang terkait dengan dunia. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih ngerti urusan dunia kalian. Gimana caranya supaya bikin pakaian? Itu tinggal masukin saja desainnya, terus nanti print, keluarnya apa? Baju sudah jadi. Inovasi yang seperti itu, urusan dunia silakan, urusan dunia inovasi. Tapi masalah ibadah, jangan berinovasi. Kita terima apa yang diajarkan sama Rasul SAW. Cukup sudah. Itu jalan yang akan mengantarkan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau misalnya Nabi kita Muhammad SAW diutus sama Allah untuk ngajari kita cara beribadah kepada Allah, jalan yang akan mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok terus umat Islam ini beribadah semaunya sendiri, masing-masing sesuai dengan seleranya masing-masing. Lah terus buat apa Rasul diutus ke muka bumi? Untuk apa? Kalau masing-masing dari kita beribadah semau kita. Maka kalau ngaji itu siapkan hati, siapkan mental, siapkan batin untuk memperbaiki diri. Jadi jangan ketika ngaji itu opo-opo salah. Lu pancen salah. Masa salah saya katakan benar? Wong salah ya salah. Kecuali kalau salah dikatakan apa? Kecuali kalau benar dikatakan salah, nggak boleh. Ada seorang masuk ke masjid habis subuh. Habis subuh itu disunahkan sholat sunnah nama mboten? Enggak kan ya? Ada orang masuk masjid habis subuh. Habis sholat nih, habis sholat subuh, ya dia udah sholat subuh di situ, bukan masuk masjid, dia udah sholat subuh di situ. Habis subuh dia sholat 2 rakaat, sholat. Ada ulama di situ kalau nggak salah namanya Imam Sa'id ibnu Musayyib kalau nggak salah. Ya fulan la taf'al. Wahai fulan, jangan kamu lakukan. Ini bukan waktunya sholat sunnah. Justru ini waktu yang terlarang kan untuk sholat sunnah. Apa jawaban orang tadi? Wahai imam,
apakah mungkin saya akan disiksa oleh Allah gara-gara sholat? Kamu ngelarang saya sholat nih. Kenapa? Apa mungkin nanti saya bakalan diazab sama Allah gara-gara apa? Sholat. Apa kata imam tersebut? Allah bukan akan mengazabmu gara-gara sholat, tapi Allah akan mengazabmu gara-gara engkau menyelisihi tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan masalah sholatnya, tapi kamu ini waktunya nggak benar, nggak pas sesuai dengan yang diajarkan sama Rasul SAW. Dah, ini yang keberapa ini? Kedua, menjelaskan, mengenalkan jalan yang akan mengantarkan kepada Allah. Yang ketiga, apa tadi? Menjelaskan balasan bagi orang yang mau ikut jalan itu dan orang yang tidak mau ikut jalan itu. Apa balasan bagi orang yang mau ikut jalan itu? Surga. Di akhirat. Di dunia apa? Apa? Ketenangan, kedamaian, ketentraman. Itu balasan di mana? Dunia dan akhirat bagi orang yang beriman. Bagi yang nggak mau ikut jalan itu, apa balasannya? Di akhirat neraka. Di dunia kegelisahan, ketidaktenangan, ketidaktentraman. Maka kalau jenengan baca dalam Al-Quran, ayat tentang surga dan neraka banyak apa sedikit? Banyak. Bahkan itu termasuk ayat yang pertama kali diturunkan oleh Allah dari Al-Quran. Apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Inna awwala ma nazala minal Qur'ani suratun minal mufassali fiha dzikrul jannati wan nar. Sesungguhnya ayat dan surat yang pertama kali diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla adalah ayat dan surat yang isinya surga dan neraka. Surga untuk apa? Untuk motivasi, untuk penyemangat, untuk ngiming-ngimingi. Neraka untuk apa? Untuk nakut-nakuti. Ustaz, kayak anak kecil. Saya tanya sama jenengan, yang butuh diiming-imingi dan ditakut-takuti hanya anak kecil saja atau termasuk anak besar? Hah? Yang mana? Semuanya. Saya tanya sama jenengan, di perusahaan itu, yang berprestasi sama yang tidak berprestasi, yang rajin masuk sama yang suka bolos, sama atau tidak? Beda. Bagi yang rajin ada reward, bagi yang suka bolos ada punishment. Coba saya tanya sama jenengan, andai kan ada sebuah perusahaan, nggak ada reward, nggak ada punishment. Masuk jam 7 monggo, jam 9 monggo, nggak masuk monggo. Yang masuk sama yang nggak masuk, yang telat sama yang rajin, nanti gajinya sama. Pripun? Bubar. Betul? Betul. Andaikan nggak ada polisi yang nilang di jalan raya itu, kira-kira kita pakai helm enggak? Pakai enggak? Enggak. Wong ada polisi aja suka enggak pakai. Kita ini manusia, memang fitrahnya diciptakan oleh Allah, fitrahnya itu butuh diiming-imingi, butuh ditakut-takuti. Itu sudah fitrah kita. Sejak lahir sampai kita mati nanti, itu fitrah kita, ditakut-takuti, diiming-imingi. Walaupun tetap kita mengenal Allah, nomor satu ya, kita mengenal Allah.
itu akan membuat kita beribadah kepada Allah bukan hanya karena takut, bukan hanya karena pengen, tapi juga karena cinta. Itu yang sempurna itu. Jadi orang itu akan mencapai kesempurnaan dalam beribadah kepada Allah ketika dia menggabungkan 3 hal. Yang pertama cinta, yang kedua takut, yang ketiga harap. Cinta kepada Allah, takut neraka Allah, berharap surganya Allah. Diumpamakan sama Imam Ibnul Qayyim seperti burung. Seperti apa? Burung. Burung itu ada kepalanya, ada sayap kanannya, ada sayap kirinya. Kepala itu adalah cinta. Sayap kanan dan kiri adalah rasa takut dan rasa harap. Ketika kita sudah sampai ke level itu, berarti kita sudah sampai kepada ibadah yang sempurna. Beribadah karena cinta kepada Allah atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Beribadah karena takut dengan neraka Allah Azza wa Jalla. Kalau enggak beribadah bakal masuk neraka. Dan beribadah juga karena berharap ingin masuk surganya Allah Azza wa Jalla. Maka misi yang ketiga, cara yang ketiga, para nabi dan rasul mengeluarkan umat manusia dari kegelapan kepada cahaya adalah dengan menjelaskan balasan. Bagi orang yang beriman dikasih balasan, di akhiratnya surga, di dunianya apa tadi? Ketenangan dan kebahagiaan. Dan kebahagiaan serta ketenangan ini tidak mungkin akan didapatkan kalau nggak ikut jalan ini. Tidak mungkin, mustahil. Tidak mungkin orang bahagia kalau nggak sholat. Tidak mungkin. Sekaya apapun dia, semewah apapun fasilitas hidupnya, kalau dia nggak ingat Allah, tidak mungkin bahagia. Mustahil. Apa kata Allah? Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingat Allah hati kita terasa tenang. Ustaz, buktinya tetangga saya Ustaz nggak pernah sholat, tapi kalau ketemu gitu ya ketawa, ketiwi gitu. Loh, ketawa itu belum tentu tanda bahagia, belum tentu. Itu Ustaz yang pada dugem di mana? Di diskotik itu kan pada ketawa terbahak-bahak Ustaz. Itu kan bahagia. Enggak mesti. Orang bahagia itu enggak mesti diungkapkan dengan apa? Tawa. Ada enggak orang nangis tapi bahagia? Ada. Ada. Ketemu sama anak lama enggak ketemu nangis. Itu nangis apa? Sedih apa bahagia? Bahagia. Terus kalau seandainya tertawa itu adalah tanda bahagia, berarti orang yang paling bahagia adalah orang yang tertawa 24 jam. Siapa? Hah? Orang gila. Orang gila ketawa terus. Apa dia bahagia? Enggak mesti. Terus bedakan antara bahagia dengan senang. Bahagia dengan senang. Kalau senang, itu ada enzimnya dalam tubuh kita. Ada enzim, namanya enzim senang. Saya nggak tahu namanya. Anak pakai bahasa yang gampang aja. Itu kalau orang dikasih obat, dikasih apa? Obat, pil, itu bisa membangkitkan enzim itu. Dia senang, kayak senang, tapi bukan bahagia, bukan. Jadi para nabi dan rasul menjelaskan balasan bagi orang yang beriman di dunia adalah nopo? Kebahagiaan, di akhirat adalah surga.
Sebaliknya orang yang tidak beriman juga dijelaskan sama para nabi dan rasul. Kalau kalian tidak beriman, maka kalian akan mendapat balasan di dunia dan di akhirat. Di dunia balasannya adalah kegelisahan, kesengsaraan, ketidaktenangan. Jenengan tahu raja pop dunia? Raja pop dunia. Tidak tahu, tidak apa-apa. Alhamdulillah. Ngapain? Tahu matinya kenapa? Bunuh diri? Enggak. Bukan. OD. Apa OD? Overdosis. Overdosis apa? Obat bius. Jadi orang ini itu kan terkenal di mana-mana. Fansnya bukan ribuan, apa? Jutaan fansnya. Kemanapun dia pergi akan dielu-elukan oleh fansnya. Kemana turun digelarkan karpet? Ini kan bukan karpet, ini hijau ini. Wah, semuanya dielu-elukan. Wah, semua orang itu mengagung-agungkan orangnya. Tapi di balik popularitas, di balik kekayaan, dia gelisah. Susah tidur. Karena dia susah tidur, akhirnya dia konsultasi kepada dokter. Dokternya kasih obat tidur dulu. Kasih obat tidur. Tapi yang dosis kecil, dosis rendah. Bisa tidur. Tapi yang namanya tubuh itu kan selalu apa? Adaptasi. Dengan dosis rendah, setelah sekian pekan dosis rendah ini enggak mempan, maka dinaikkan dosisnya. Bisa tidur. Lagi-lagi tubuhnya beradaptasi lagi. Akhirnya dosis itu enggak mempan lagi. Diapakan? Naikkan lagi. Sampai naik dosis paling tinggi. Tubuhnya beradaptasi. Akhirnya gak bisa tidur walaupun pakai dosis tinggi. Maka apa yang dilakukan? Bius. Bayangkan. Mau tidur harus dibius. Coba jangan mau tidur gimana? Di taklim aja tidur. Itu tanda bahagia apa bukan? Berarti bisa tidur itu nikmat atau bukan? Nikmat. Kita itu kadang-kadang cuma gelar tikar gitu aja ya. Bisa apa? Bisa tidur. Masya Allah. Nikmat. Kalau orang gak bahagia itu susah tidur. Tapi ini bukan alasan lagi-lagi untuk tidur di taklim ya. Bukan alasan. Ini tanda bahagia Ustaz. Enggak. Enggak akan tenang kalau enggak mengikuti jalan yang sudah digariskan sama Allah. Itu balasan di dunia. Di akhirat lebih ngeri lagi. Balasannya adalah neraka. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Apa artinya khalidina fiha? Kekal selama-lamanya. Makanya nanti di hari kiamat, idza dakhala ahlul jannatil jannata wa ahlun narin nara. Ketika penghuni surga sudah masuk semuanya, penghuni neraka sudah masuk semuanya. Maksudnya di sinilah penghuni asli neraka, yaitu orang-orang yang bakalan kekal di neraka. Karena orang yang masuk neraka itu ada dua macam. Ada yang masuk nanti dikeluarin lagi, lalu masuk kemana? Surga. Ada orang yang masuk dan tidak akan keluar lagi.
Jadi orang masuk neraka itu ada berapa macam? Ada 2 macam. Yang masuk neraka seterusnya itu orang-orang kafir, orang musyrik, itu seterusnya. Tapi ada orang yang dimasukkan sama Allah dari neraka ke dalam neraka, nanti akan dikeluarkan. Siapa mereka? Mereka adalah umat Islam yang banyak dosanya. Ahlul kabair. Muslim tapi pelaku dosa besar. Muslim tapi korupsi. Muslim tapi main slot. Nggak tahu, alhamdulillah. Muslim tapi durhaka kepada orang tua. Muslim tapi nggak puasa. Ya. Muslim tapi nggak mau ngeluarin zakat. Ini manusia seperti ini terancam untuk masuk ke neraka. Kalau dia dimasukkan ke neraka, maka ada batas akhirnya. Bahkan disebutkan dalam beberapa hadis bahwa mereka ini ketika dikeluarkan dari neraka, soru fahman, sudah jadi areng. Sudah jadi apa? Areng. Kemudian dimasukkan ke dalam sungai yang ada dalam surga. Kemudian penghuni surga nyirami orang-orang itu. Disirami sama penghuni surga. Lalu tubuhnya tumbuh kembali seperti tumbuhnya benih, sedikit demi sedikit kembali seperti semula. Mereka inilah yang diistilahkan dengan jahannamiyun. Jahannamiyun. Artinya mantan penghuni neraka jahanam yang masuk ke dalam surga. Setelah jahannamiyun ini keluar semua, berarti sisanya orang kafir, orang musyrik. Yang ini sudah masuk ke dalam surga. Ketika penghuni surga sudah masuk semuanya ke dalam surga, penghuni neraka sudah tersisa hanya penghuni aslinya. Didatangkan oleh Allah Azza wa Jalla al-maut, kematian. Dan kematian itu oleh Allah Azza wa Jalla dirupakan. Apa dirupakan? Dibikin bentuknya seperti kambing. Dan semua orang tahu ketika ngelihat itu kematian. Makanya Allah tanya kepada penghuni surga, ya ahlal jannah, wahai penghuni surga, kalian tahu ini apa? Enggak ada satupun dari mereka yang ngomong kambing, enggak ada. Semuanya menjawab itu adalah kematian. Dipanggil penghuni neraka, ya ahlan nar, wahai penghuni neraka, kalian tahu ini apa? Apa jawaban mereka? Kami tahu itu adalah kematian. Begitu semua mata sudah tertuju kepada satu titik tersebut, yaitu kematian, maka Allah Azza wa Jalla memerintahkan agar kematian itu disembelih. Sehingga mulai hari itu kematian sudah mati. Kematian sudah mati. Alias tidak ada lagi kematian. Begitu penghuni surga ngelihat kematian sudah mati, maka mereka pun yang awalnya bahagia semakin bahagia. Sedangkan penghuni neraka yang awalnya sedih semakin sedih. Kenapa penghuni surga semakin bahagia? Karena kemarin-kemarin mereka masih khawatir. Jangan-jangan nikmat ini ada apanya? Ada akhirnya, yaitu dengan kematian. Mereka ada perasaan cemas. Apalagi ketika dipanggil ya ahlal jannah, dipanggil sama Allah, wahai penghuni surga, mereka harap-harap cemas. Jangan-jangan kami mau diapain? Dikeluarin. Begitu ngelihat
panggilan itu adalah untuk menyaksikan disembelihnya kematian, maka mereka izdadu farahan ala farahihim, maka mereka semakin bahagia karena setelah ini mereka akan terus menikmati kenikmatan yang ada dalam surga selama-lamanya, tidak akan mati lagi. Kebalikannya penghuni neraka. Kemarin mereka masih ada harapan. Harapan apa? Siksa ini bakal selesai dengan kematian. Makanya mereka kan minta terus supaya dimatikan. Ya Maliku liyaqdi alaina rabbuk. Wahai Malik. Sinten Malik? Malaikat penjaga neraka. Liyaqdi alaina rabbuk. Wahai Malik, mintalah kepada Allah, kami bikin mati aja. Karena kami sudah tidak tahan, gak kuat. Jadi mereka masih punya harapan untuk mati. Karena kalau mereka mati, mereka pikir selesai siksaannya. Tapi begitu lihat kematian sudah disembelih, tambah sedih mereka. Alias mereka akan terus seperti itu selama-lamanya. Nas'alullah assalamu alaikum. Jadi kita ulangi ya. Sabar nggih kalau ngaji sama saya perlu dinopo? Ulang-ulang. Biar apa? Biar hafal. Kalau bahasa saya itu dibolan-balen esih kelalen. Nah, dibolan-balen esih kelalen. Diulang-ulang saja masih lupa, apalagi ndak dibolan-balen, apalagi enggak diulang-ulang. Oke. Apa misi para nabi dan rasul? Mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Caranya berapa? 3. 1, mengenalkan Allah. Pakai ayat-ayat syar'iyah dan ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat syariah niku napa? Al-Quran dan hadis. Isi Quran hadis paling istimewa napa? Nama dan sifat Allah Azza wa Jalla. Ayat-ayat kauniyah ada berapa jenis? 2. Napa? Ayat yang di luar tubuh kita dan tubuh kita sendiri. Pindah. Cara yang kedua, Nabi dan Rasul menjelaskan apa? Jalan yang akan mengantarkan kita kepada Allah. Apa itu ya syariat Islam? Seluruh ibadah yang ada dalam agama Islam. Yang ketiga, apa caranya? Menjelaskan balasan bagi orang yang ikut jalan itu dan yang tidak ikut. Bagi yang ikut jalan itu dikasih balasan di dunia berupa ketenangan dan kebahagiaan. Di akhirat berupa surga. Bagi yang nggak mau ikut, balasan di dunia apa? Kegelisahan, ketidaktenangan, ketidaktentraman, kecemasan, dan balasan di akhirat berupa neraka Allah Azza wa Jalla. Inilah materi kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Ada pertanyaan? Syukur-syukur enggak ada. Monggo. Terima kasih. Apakah wujudnya khauf, mahabbah, roja seperti niat? Bukan. Wujudnya adalah dihadirkan di dalam hati saat melakukan itu. Wujudnya dihadirkan dalam hati saat melakukan itu. Contoh. Kenapa jenengan itu betah sholat bacaan imamnya panjang? Jenengan itu suka yang bacanya panjang apa pendek? Yang mana jenengan sukanya? Panjang. Wah bener nih. Jadi ketika imam bacaannya panjang, untuk membuat kaki kita ini kuat dan nyaman, senang,
itu adalah dengan menghadirkan perasaan cinta kita kepada Allah. Allah ini sudah kasih kita kaki, sudah kasih kita tangan, sudah kasih kita kepala, dan kaki ini sudah kita gunakan buat ngapa-ngapain, dan itu seluruh aktivitas kita. Kita ini disuruh berdiri 10 menit, 20 menit, 30 menit. Masa nggak mau? Ketika perasaan cinta itu sudah membuncah di dalam hati kita, maka kita disuruh berdiri lama pun nggak akan banyak ngeresuluh, nggak akan banyak ngeluh. Begitu pula ketika kita sholat, kita berharap apa dari sholat kita? Kita berharap pengen masuk surga. Ketika kita melakukan sholat, kita juga merasa takut dalam diri kita kalau kita nggak sholat nanti bakalan masuk neraka. Jadi bukan modelnya, bukan bentuknya seperti niat, tapi dihadirkan di dalam hati saat melakukan ibadah-ibadah tadi. Ada yang lain? Monggo. Bagaimana dengan suatu daerah atau negara yang sama sekali tidak mengenal Islam? Itu gimana? Hisab akhirnya gimana? Hisabnya tergantung. Apakah betul-betul mereka nggak dengar Islam atau tidak? Karena sekarang ini, di zaman kita ini, sarana untuk mengenal Islam lebih banyak dan lebih variatif dibandingkan dahulu atau tidak? Hah? Lebih banyak, lebih variatif. Sekarang orang mau kenal Islam lewat internet bisa? Bisa. Lewat HP bisa? Bisa. Kalau kita bicara masa-masa orang-orang primitif yang sama sekali nggak pernah masuk internet, TV, apalagi orang jaringan itu tidak ada sampai sana. Mungkin saja kalau ada manusia seperti itu, mereka dapat dispensasi dari Allah, mungkin. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kata Allah Azza wa Jalla, kami itu siapa di sini? Allah. Allah itu gak akan mengazab seseorang sampai mengutus Rasul, ngasih tahu dulu. Jadi Allah itu tidak mau mengazab, menghukum tanpa ada pemberitahuan sebelumnya, tidak mau Allah kayak gitu. Nah kalau misalnya ajaran Islam gak sampai ke orang yang tinggal di pelosok dan memang gak ada sarana sama sekali, maka bisa jadi dia dapat dispensasi. Tapi ya semakin kesini keberadaan manusia yang seperti itu semakin sedikit, karena semakin luasnya informasi yang gampang diakses oleh semua orang. Jenengan mungkin nggak menyangka kalau pengajian yang diupload di YouTube itu, yang nonton itu nggak semuanya Muslim, non Muslim pun juga nonton. Coba bandingkan sebelum zamannya internet, sebelum zamannya YouTube. Kalau pengen dengerin pengajian kemana? Masjid. Orang non Muslim berangkat ke masjid gimana? Hah? Kan apa namanya? Nggak enak kan? Tapi sekarang di kamar dia, di rumah dia, di mobil dia, dengan bebas dia buka YouTube. Ada pengajian di situ. Artinya apa? Artinya sekarang sarana untuk mengenal Islam itu lebih mudah dibandingkan dahulu. Baik. Monggo. Tapi dalam mereka melakukan peribadatan itu dalam al-uluhiyah itu orang-orang Muslim itu yang menyimpang dalam al-uluhiyah itu siapa yang menciptakan Allah, ditanya siapa yang menciptakan Allah, siapa yang menciptakan negeri Allah. Tapi begitu disuruh beribadah, dia melakukan istiqamah bahwa kepada selain Allah. Itu gimana? Pertama perlu dipahami bahwa ini faidah kami dapatkan dari Syekh Soleh Sindi.
pekan kemarin ketika beliau datang ke Jakarta mengadakan daurah. Jadi kaum musyrikin jahiliyah itu mereka mengimani rububiyah Allah secara global, bukan secara detil. Jadi global aja mereka berimannya. Enggak sampai detil enggak. Ini yang perlu diluruskan pertama kali dulu. Kalau ditanya siapa pencipta, iya Allah. Siapa memberi rezeki, iya Allah. Mereka secara global meyakini itu, tapi detailnya enggak. Detailnya tidak. Kenapa kaum musyrikin mereka mengakui Allah pencipta alam semesta tapi tidak menyembah? Tidak mau menyembah Allah. Bukan tidak mau menyembah Allah, tidak mau memurnikan ibadah untuk Allah. Abu Jahal CS. Abu Jahal CS. Itu menyembah Allah enggak? Hah? Enggak. Tahu dari mana? Mereka itu menyembah Allah tapi plus apa? Menyembah selain Allah. Mereka itu kalau haji, mereka haji loh. Iya haji mereka. Apa talbiyahnya? Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik illa syarikan tamlikuhu wa ma malak. Ada tambahannya itu. Illa syarikan tamlikuhu wa ma malak. Jadi mereka juga bertalbiyah juga, mereka haji juga. Cuman yang jadi masalah mereka itu enggak mau kalau ibadahnya untuk Allah tok. Mereka maunya ibadah itu yang buat Allah dan buat selain Allah. Rasulullah SAW pernah nanya seorang musyrik. Apa kata Rasul? Kam ilahan ta'bud. Hari ini kamu nyembah berapa Tuhan? Kata orang musyrik itu 7. Berapa? 7. Perhatikan. 7 itu perinciannya bagaimana? Sittatun fil ardi wa wahidun fis sama. 7 itu perinciannya 6 di bumi, 1 di langit. 6 di bumi itu siapa? Berhala. 1 di langit siapa? Allah. Jadi mereka itu menyembah Allah juga. Tapi mereka menyembah Allah dan selain Allah. Alias menduakan, menigakan, menujuhkan. Padahal dalam agama kita mendua. Boleh apa tidak? Pak, boleh enggak mendua? Boleh enggak? Kalau ibu-ibu ditanya enggak boleh. Bapak-bapak mendua boleh enggak? Tergantung maksudnya apa. Mendua dalam ibadah enggak boleh. Alias berbuat syirik enggak boleh. Nah, Rasul SAW diutus oleh Allah untuk mengajak umat tersebut, orang-orang musyrik ini, menyembah Allah tok, gak boleh selainnya. Inilah yang dianggap aneh sama orang-orang musyrik. Apa kata mereka saat diajak mengucapkan la ilaha illallah? Saya tanya sama dengan la ilaha illallah, bahasa apa? Bahasa Arab apa bahasa Surabaya? Bahasa Arab. Berarti Abu Jahal itu bisa nggak ngomong la ilaha illallah? Bisa, lebih fasih dari jenengan. Kenapa nggak mau? Tahu konsekuensinya. Kalau sampai saya ngomong la ilaha illallah, berarti saya harus meninggalkan Lata, saya harus meninggalkan Uzza, saya harus meninggalkan Manat. Makanya apa komentar dia? Aja'alal alihata ilahan wahida inna hadza la syai'un ujab.
Apa Muhammad ini pengen menjadikan sesembahan cuma satu saja? Ini aneh, kata mereka. Karena kebiasaan mereka menyembah banyak Tuhan. Loh, jenengan tahu sekeliling Ka'bah ada berapa? 360 berhala. Itu yang di sekeliling Ka'bah. Di rumah masing-masing ada lagi. Di kampung masing-masing ada lagi. Ratusan berhala di sana. Mereka itu kreatif banget kalau urusan berhala. Jadi mereka bepergian di mana, singgah di lembah, nemu batu, wah kan batu keren ini. Batu pulang dibikin apa? Berhala. Singgah mana lagi, nemu kayu, sudah lawas, sudah tua gitu. Ini kayaknya keren nih kayunya. Pulang bawa, bikin patung. Mereka itu kreatif mereka untuk gitu-gitu. Kreatif dalam makna yang negatif ya. Jadi begitu Pak. Ya. Ada lagi? Enggak. Ada ulama yang mengatakan sebelum diutusnya Rasulullah itu adalah Imam Fatrah, dan ada juga yang mengatakan bahwa bukanlah Imam Fatrah. Mana yang Ada, memang fatrah itu zaman fatrah, ala fatratin minar rusul. Ya, ahlul fatrah itu ada, yaitu masa di mana Rasul yang lama sudah tidak ada, Rasul yang baru belum datang. Ada, zaman fatrah itu ada, ala fatratin minar rusul. Jadi Rasulullah SAW diutus di zaman fatrah, yaitu di masa ketika Nabi yang lama sudah tidak ada, ajarannya sudah sudah punah. Ya, ini bicara secara umum ya, sudah punah, sudah hilang, kemudian baru diutus Nabi kita Muhammad SAW. Nasibnya bagaimana? Ini yang pembahasannya panjang. Ya, nasib mereka bagaimana? Ini yang pembahasannya panjang. Nah, cukup? Baik, moga. bagaimana menghadirkan rasa takut dan harap yang imbang? Kadang-kadang kalau takut kan merasa agak pede, tapi itu kebalikannya kalau berharap terlalu pede. Makanya menyimbangkan antara khauf dan roja. Ya. Bagaimana caranya supaya imbang antara khauf sama roja, antara takut dengan harap? Pertama, ada saatnya justru salah satunya harus dominan. Ada saatnya justru salah satunya harus dominan. Contoh, menjelang kematian. Contoh apa? Menjelang kematian. Ketika orang sudah menjelang kematian itu, seyogyanya dia itu lebih mendominankan apa? Roja. Apa? Roja, harapan. Kenapa demikian? Karena Allah Azza wa Jalla itu tergantung prasangka hamba. Allah itu tergantung prasangka hambanya. Ana inda dhanni abdi bi. Aku tergantung bagaimana hambaku berprasangka kepadaku. Aku tergantung bagaimana hambaku berprasangka kepadaku. Berarti kalau kita berprasangka baik, kita akan dikasih kebaikan. Kita ini sudah mau mati, menjelang kematian, kita berprasangka kepada Allah, ya Allah, saya berharap ibadah-ibadah yang saya kerjakan Engkau terima, ya Allah. Itu harapan kita kepada Allah, itu prasangka kita kepada Allah. Maka apa yang Allah kasihkan kepada kita? Diterima. Ya Allah, aku berharap dengan amal soleh yang aku kerjakan, dengan rahmat-Mu ya Allah, Engkau masukkan aku ke surga, Engkau hindarkan aku dari siksa neraka. Saat kita meninggal seperti itu, maka mudah-mudahan itulah yang nanti akan diberikan Allah kepada kita. Oke.
Menjelang kematian seyogyanya didominankan apa tadi? Didominankan rojak. Ketika lagi tenggelam dalam maksiat, seyogyanya didominankan perasaan takut. Supaya apa? Supaya endang itu apa? Supaya segera meninggalkan kemaksiatan. Takut kalau mati dalam keadaan berbuat maksiat. Jadi justru ada momen-momen khusus, yang malah kita harus mendominankan salah satu dari dua itu. Taib. Sekarang kita bicara momen normal. Kalau tadi kan momen apa? Khusus. Momen normalnya bagaimana? Nah, kalau momen normalnya memang bagusnya kita menyeimbangkan. Caranya bagaimana, Ustadz? Yang namanya seimbang itu kan nggak berat sebelah. Nggak terlalu khauf, nggak terlalu roja. Kalau lagi terlalu khauf, bagaimana supaya imbang dengan roja? Kita ingat ayat-ayat tentang surga, tentang rahmat, tentang kasih sayang, tentang ampunan Allah, tentang nama Allah At-Tawwab. Napa At-Tawwab? Maha penerima taubat. Walaupun diulang-ulang, maka kalau taubatnya serius akan diterima. Ketika kita lagi terlalu takut dan mendekati kepada putus asa, maka kita langsung ingat ayat-ayat, hadis-hadis tentang surga, tentang ampunan Allah, tentang rahmat Allah dan seterusnya. Sehingga nanti akan seimbang lagi. Sebaliknya, kalau kita lagi terlalu dominan rojaknya, lagi dominan apa? Rojaknya, maka kita ingat ayat-ayat dan hadis-hadis yang membangkitkan perasaan takut tentang neraka, tentang azab Allah Azza wa Jalla, tentang su'ul khotimah. Sehingga rojak yang tadi terlalu dominan bisa diimbangkan lagi dengan khauf. Jadi caranya seperti itu. Saya ulangi, caranya adalah dengan saat salah satu lebih dominan mengingat ayat-ayat yang memerintahkan satunya. Kalau lagi takutnya lagi dominan, baca ayat-ayat tentang rojak. Kalau rojaknya lagi terlalu dominan, baca ayat-ayat tentang khauf. Dan ini saat situasi normal. Tapi dalam momen-momen tertentu seperti menjelang kematian, maka seyogyanya kita mendominankan rojak kita. Ini disuruh bagi-bagi. Cuma berapa ini? Suruh bagi-bagi hadiah 6. Siap? Siap apa? Siap jawab. Siap jawab. Pertanyaan pertama. Ayat kauniyah terbagi menjadi dua. Sebutkan. Masya Allah, bagus. Ayat kauniyah yang ada di luar tubuh kita dan ayat kauniyah yang ada di luar tubuh kita. Oh, ibu-ibu, ya bagus. Sekarang pertanyaan buat bapak-bapak. Ya. Gantian, masa ibu-ibu terus? Ya. Apa balasan yang disediakan di dunia dan di akhirat bagi yang beriman dan yang tidak beriman? Ya, di akhirat. Masya Allah. Guys. Masya Allah, barakallahu fiik.
Tapi adanya tetap satu ya. Barakallah. Ibu-ibu. Bagaimana cara para rasul mengenalkan Allah kepada umat manusia? Bagaimana cara para rasul mengenalkan Allah kepada umat manusia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cara Rasul mengenalkan kepada umat manusia yaitu dengan Al-Quran dan Hadis. Kurang, Bu. Siapa yang bisa jawab? Secara syariah dan kaumnya. Nah, gitu. Insyaallah. Ya. Jazakallahu khairan. Wa jazakallahu khair. Ya, hadiahnya di sini ya buat Bapak-bapak. Siapa nama ulama? Siapa nama ulama yang menegur seorang yang sholat terus menerus habis subuh? Ya. Masya Allah. Pertanyaan buat ibu-ibu. Kenapa menjelang meninggal dunia kita dianjurkan lebih mendominankan perasaan harap? Ada? Nanti sana dulu, di atas dulu. Jatahnya atas. Tidak ada? Kalau tidak ada nih, bapak-bapak udah ada yang angkat tangan nih. Tidak ada, bapaknya aja. Ya, apa? Masya Allah, supaya Allah memberikan sesuai dengan prasangka kita. Bagus. Monggo. Berarti bapak-bapak sudah ya? Oke, ibu-ibu, pertanyaan lagi. Apa misi para nabi dan rasul? Apa misi para nabi dan rasul? Sebentar, Ustaz. Mengeluarkan umat manusia dari kegelapan menuju cahaya. Masya Allah, barakallahu fiik. Ini ya hadiahnya di sini ya buat ibu-ibu. Ini yang bisa kita pelajari hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.